Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ayat renungan harian kita hari ini, Kamis 25 Maret 2021, diambil dari Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Kristus harus menjadi yang utama dan pusat dari pemberitaan firman. Ada banyak tokoh dalam perjanjian lama, demikian juga sampai kepada perjanjian baru. Tetapi pusat pemberitaan dari semua itu adalah Kristus Yesus, anak Allah. Demikian juga kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita harus bersaksi bahwa Yesus yang tertinggi, yang harus dimuliakan, anak Allah, satu-satunya yang menyelamatkan kita dari dosa, tidak ada yang lain. Kesadaran seperti ini harus terus kita bangun dalam perjalanan spiritualitas kita masing-masing, supaya tidak seorang pun yang tergoda, bahkan terjatuh pada kesombongan rohani ketika Kristus menjadi semakin kecil, maka sang pelayan semakin besar. Ketika seorang pengkhotbah semakin dibesar-besarkan, tetapi Kristus semakin kecil. Sifat seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, harus kita buang. Saudara yang terkasih, hal yang sama dirasakan oleh Yohanes Pembaptis. Tatkala para murid-muridnya datang menghampirinya dan menyampaikan protes. Kenapa lebih banyak orang mengikuti Yesus daripada Yohanes? Padahal Yesus kan dibaptis oleh Yohanes. Bapak, Ibu, saudaraku, murid-murid Yohanes Pembaptis ini merasa tidak senang ketika banyak orang mengikuti Yesus ketimbang Yohanes. Saudara yang terkasih, apa yang dipikirkan oleh para murid Yohanes itu salah. Justru Yohanes semakin senang. Dia semakin bersyukur, semakin bersemangat, semakin bergembira, bahkan bersukacita karena ia mendengar berita orang-orang semakin banyak mengikuti Yesus. Yohanes Pembaptis tahu dan sadar bahwa dia adalah sebatas pendahulu alat Tuhan, hanya sebagai perintis, Bapak Ibu, hanya sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan pertobatan, tetapi yang menjadi fokus utama adalah Kristus Yesus sendiri. Dialah yang harus dimuliakan. Yesus yang semakin populer membuat hati Yohanes semakin bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yohanes bersaksi kepada murid-muridnya tatkala mereka memprotes bahwa semakin banyak orang mengikut Yesus. Yohanes berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang diutus dari surga, yang diurapi oleh Allah secara tak terbatas. Nanti kita boleh baca di ayat 34. Yesus adalah anak Allah untuk memberitakan firman Allah kepada seluruh dunia, Bapak, Ibu, untuk membawa keselamatan. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara, kasih Allah tidak terbatas. Kasih Allah terus dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus sebagai keselamatan bagi semua orang. Mari kita lihat nas ini, Bapak, Ibu, yang kita dengarkan tadi. Dikatakan bahwa Allah Bapa telah
menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus Kristus, sehingga hanya melalui Kristuslah semua orang yang percaya mendapatkan keselamatan. Mari belajar dari nas ini akan dua hal penting yang harus kita renungkan. Pertama, Kristus adalah jalan keselamatan. Mari bersyukur untuk keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Dalam masa-masa pasion, kita harus tertuju kepada salib, merenungkan perjalanan penderitaan Yesus sampai ke Golgota yang menyelamatkan kita dari dosa. Secara khusus kepada anak-anak Tuhan, remaja, naposo, bulung, ingat bahwa hanya Yesus menjadi sumber keselamatan, tidak ada yang lain. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, soal studi, pekerjaan, dalam mencari jodoh, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Imanmu diuji untuk terus taat dan setia mengikut Kristus. Persoalan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, sumber keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita belajar bahwa supaya setiap hari kita memuliakan Yesus di dalam hidup kita, mari belajar mengevaluasi diri. Mari belajar mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sebagai pelayan di tengah-tengah gereja, sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan kesempatan melayani dalam kebaktian, dalam persekutuan, dalam apapun itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan seorang pun dari antara kita jatuh kepada kesombongan rohani, kesombongan diri, jatuh untuk memegahkan diri. Yesus harus lebih tinggi. Dan kita sebagai pelayan, hamba-hamba Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, harus semakin kecil. Yohanes berkata bahwa dia yang datang itu akan semakin besar. Dan Yohanes dirinya sendiri harus semakin kecil. Kita semua, Bapak Ibu, adalah alat Tuhan memberitakan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga seluruh pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Yesus saja. Sebab melalui Yesus Allah telah memberikan semuanya, dan melalui Yesus ada jalan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami memperoleh keselamatan, tidak ada yang lain. Maka kami akan memuliakan, memegahkan Yesus dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Biarlah Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan, sehingga kami selalu merendahkan diri kami di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami satu hari ini dalam setiap pekerjaan rutinitas kami. Sembuhkanlah jemaat Tuhan yang terbaring sakit di rumah sakit dan terbaring di rumah mereka masing-masing. Berikanlah kekuatan, firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.